بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua anak-anakku sekalian yang soleh-solehah dalam keadaan baik, ya, tidak ada kekurangan suatu apapun, diberikan oleh Allah kesehatan, ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini walaupun hanya lewat video saja. Mari kita selalu syukur itu, ya, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustadz ingatkan untuk mempersiapkan buku tematiknya, alat tulisnya, ya, supaya nanti kalau ada yang perlu kalian catat, bisa kalian segera menulisnya. Ya, hari ini kita akan belajar tematika, subtematika, dan PB 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu, yang pertama, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tertulis, dan visual dengan kosakata baku. Yang kedua, melakukan percobaan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang ketiga, menganalisa perubahan sosial budaya dalam modernisasi bangsa. Kemudian yang terakhir, menganalisa kewajiban, hak, dan tanggung jawab warga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat ayat Al-Quran berikut ini. Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, ayat ini yang menjadi dasar pengembangan transportasi, terutama transportasi udara. Jadi dengan diciptakannya pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, ini di dalam Al-Quran sudah disebutkan, terutama surat Ar-Rahman ayat 33 yang memberitahukan bahwa kalian manusia dan jin sesungguhnya bisa untuk keluar angkasa, tetapi harus dengan kekuatan. Kali ini berarti dengan sebuah alat namanya pesawat. Kemudian mari kita masuk pembelajarannya. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Baca dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini. Dari teks eksplanasi ilmiah tadi dapat dijelaskan bahwa Pak Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Sejak kecil Pak Habibie sudah memiliki disiplin
kerja keras, dan semangat yang tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat kerja kerasnya, beliau dipercaya sebagai direktur dan penasihat senior bidang teknologi di Jerman. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Beliau menemukan berbagai macam teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibi Factor, Habibi Theorem, dan Habibi Method yang dipakai di universitas di seluruh dunia. Pak Habibie tidak melupakan tanah airnya. Beliau kembali ke Indonesia dan mendirikan industri pesawat terbang sekaligus menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Banyak hasil yang dicapai oleh beliau, di antaranya mendesain pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut secara vertikal, CN-235, CN-250, dan sebagainya. Pak Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Amatilah proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih baik atau meningkat dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Atau lebih sederhananya, modernisasi adalah perubahan dari zaman dulu ke zaman sekarang. Modernisasi tentunya banyak mempengaruhi bidang, tidak terkecuali pada bidang transportasi. Transportasi adalah benda yang digunakan untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Transportasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa modernisasi juga mempengaruhi transportasi. Mari kita lihat lebih jelasnya. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat pada zaman dulu diantaranya adalah beca, sepeda, delman, dan gerobak. Dikarenakan modernisasi, transportasi darat semakin berkembang menjadi lebih modern, seperti truk kontainer, mobil, motor, bus, kereta, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, transportasi air atau transportasi laut. Transportasi laut pada zaman dulu diantaranya perahu, rakit, dan perahu layar. Dikarenakan modernisasi, transportasi laut juga mengalami perkembangan menjadi lebih modern, seperti kapal pesiar, kapal but, kapal selam, dan lain-lain. Yang ketiga, transportasi udara. Transportasi udara pada zaman dulu hampir tidak ada. Satu-satunya transportasi udara pada zaman dulu hanya balon udara. Itu pun dianggap tidak terlalu efektif. Sedangkan di zaman modern sekarang, sudah banyak sekali jenis transportasi udara seperti pesawat, jet, roket, dan lain-lain. Berdasarkan keterangan tadi, perbedaan dari transportasi zaman dulu dan zaman sekarang dapat dilihat dari sumber energi utama yang digunakan. Pada transportasi zaman dulu, sumber energi utamanya adalah manusia, hewan, dan memanfaatkan alam seperti angin. Sedangkan sumber energi transportasi zaman sekarang sudah bermacam-macam dan rata-rata menggunakan mesin sebagai sumber energi utamanya.
Manfaat modernisasi transportasi pastinya sering kalian rasakan, terutama dalam hal menghemat waktu perjalanan. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa modernisasi transportasi juga memiliki dampak negatif atau dampak yang tidak baik? Berikut penjelasan dampak positif dan dampak negatif modernisasi transportasi. Dampak positif yang sering kita rasakan diantaranya dapat menghemat waktu perjalanan. Jarak yang jauh pun terasa dekat dengan memanfaatkan transportasi yang ada sekarang ini. Dalam bidang ekonomi, distribusi barang menjadi lebih cepat. Sarana transportasi semakin mudah untuk ditemukan. Dan yang terakhir, daerah yang tidak bisa terjangkau dengan jalan kaki kini lebih mudah untuk dieksplor. Sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatnya polusi udara dikarenakan asap dari mesin transportasi itu sendiri. Berikutnya, tingginya angka kecelakaan. Kemacetan sering terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah transportasi. Dan yang terakhir, konsumsi yang berlebih menjadikan minyak bumi menjadi langka. Selain dampak di atas, tentunya masih banyak dampak yang lain. Nah, itulah tadi beberapa informasi tentang modernisasi transportasi. Kesimpulannya, tidak semua modernisasi membawa dampak yang positif. Akan tetapi, juga terdapat beberapa dampak yang negatif. Sebagai warga negara yang baik, kita sebaiknya memanfaatkan modernisasi transportasi dengan bijak. Jika ingin bepergian dan tidak terlalu jauh, kita bisa berjalan kaki. Atau kita bisa memanfaatkan transportasi umum untuk bepergian demi menjaga bumi kita ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Rangkaian listrik seri dan paralel yang sudah kita pelajari memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di antaranya adalah dari segi persamaannya antara rangkaian seri dan paralel sama-sama memiliki daya listrik yang cukup besar, kemudian bisa digunakan bersama-sama. Dan untuk perbedaannya, kalau rangkaian seri, bila salah satu rangkaian rusak atau mati, maka mati semuanya. Tapi jika paralel, jika salah satu mati atau rusak, rangkaian yang lain tetap menyala. Rangkaian beban seri dan paralel. Sobat JBTube, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on,
elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Pernahkah kamu mendengar radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras, hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah.
sudah selesai pembelajaran untuk hari ini. Sebelum Ustadz akhiri, tidak lupa Ustadz ingatkan kalian di rumah selalu memakai masker. Jika pergi keluar, ya selalu jaga jarak dengan lawan bicara kalian. Kemudian selalu cuci tangan dengan air bersih dan memakai sabun. Semoga kita semuanya diberikan atau dijauhkan dari segala macam musibah, kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali, bisa belajar kembali di sekolah kita. Mari kita akhiri pembelajaran untuk hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.